Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat ya. Alhamdulillah aku masih bisa share kegiatan aku, dan kali ini aku seperti biasa ya teman-teman. Jadi aku tuh mau masak gitu. Ini tuh udah siang ya teman-teman, karena tadi pagi aku tuh habis ke pasar dan sarapan paginya tuh aku beli kupat, dan suami aku sama anak aku beli nasi kuning. Jadi ini tuh masaknya tuh hampir tengah hari ya teman-teman. Alhamdulillah setelah sekian lama aku gak upload YouTube ya teman-teman, karena memori di HP aku tuh full banget gitu ya, dan kemarin abis ngehapus-hapusin video yang udah enggak kepake lagi gitu, yang udah di-upload. Aku hapus-hapusin dulu biar ada space buat merekam video baru. Nah, kali ini aku mau bikin sayur sop kembang tahu ya teman-teman. Jadi pas malam kemarin tuh aku lihat di channel YouTube-nya Mbak Nia Hermanto gitu, beliau tuh bikin sop kembang tahu gitu, dan aku tuh ngiler gitu ngelihatnya. Jadi aku mau coba recook, mudah-mudahan bener ya teman-teman langkah-langkahnya, dan rasanya mudah-mudahan enak gitu. Walaupun bahan-bahannya nggak semuanya ada ya teman-teman, kayak baceman bawang kan harusnya ada baceman bawang putih gitu, tapi karena aku nggak punya dan nggak stok baceman bawang, jadi aku seadanya aja. Di sini aku mau bikin bawang gorengnya dulu ya teman-teman. Jadi bawang gorengnya aku bikin sendiri, nggak beli jadi gitu. Jadi di sini aku nyiapin beberapa bawang merah ya teman-teman. Nah, nanti bawang merahnya aku goreng, terus nanti aku jadiin bumbu kuahnya gitu. Sebenarnya di meal plan untuk hari ini tuh karage ayam sama bayam bening gitu ya, sayur bayam bening. Tapi karena tadi aku agak siang ke pasarnya, jadi tukang ayam langganan aku tuh udah pada habis gitu pilet dadanya tuh. Jadi tinggal pentul sama ceker, pokoknya udah sisa-sisa gitu. Terus aku jadi kepikiran karena kemarin malam aku lihat video yang sop apa sih ini tuh, sop kembang tahu gitu ya teman-teman. Jadi aku kepikiran ya udah bikin itu aja gitu sambil aku nyobain kayak gitu, karena sebelumnya aku belum pernah sayur sop dipakein kembang tahu ya teman-teman. Biasanya kembang tahu tuh aku campurnya pakai capcay gitu, jadi campuran capcay gitu. Nah, ini tuh digoreng dulu ya teman-teman sampai jadi bawang goreng gitu. Karena beda ya teman-teman kalau beli sama bikin sendiri gitu ya, ngegoreng sendiri. Kalau beli tuh kayak ada tepung-tepungnya gitu loh. Kalau misalnya aku taburin ke sayur, terus nanti tuh bawang gorengnya tuh jadi kayak mengembang gitu, kayak ada taburan terigu gitu. Jadi ya udah aku lebih baik bikin aja, karena emang bawang merahnya juga lagi ada ya teman-teman. Terus di sini aku mau kupas-kupasin sayurannya. Jadi di sini aku pakai 1 bungkus aja, karena kalau 2 bungkus tuh kebanyakan ya teman-teman. Kan sekarang tuh suami aku lagi libur, takutnya nanti pas sore-sore kita tuh biasanya keluar buat cari makanan gitu. Jadi kalau misalnya bikin makanan banyak gitu di rumah, bikin temen nasinya yang banyak di rumah, takutnya tuh nggak kemakan semua gitu. Jadi aku ngira-ngira aja, dan insya Allah ini tuh bakalan cukup kalau buat makan temen nasi itu.
Kadang kan kalau misalnya suami lagi libur, kita tuh pengennya tuh keluar rumah gitu ya teman-teman, karena kan seharian ada di rumah terus. Jadi mumpung ada yang nganter gitu, jadi pengennya tuh keluar terus, dan keluar tuh pasti jajan gitu ya, entah itu jajanan cemilan atau jajan makanan-makanan yang berat-berat gitu. Jadi kalau misalnya suami aku ada di rumah, itu tuh gak terlalu banyak masakan yang berat-berat gitu ya teman-teman, kalau aku kayak gitu. Kalau misalnya suami lagi libur terus kita nggak kemana-mana, aku tuh ngerasa rugi banget ya teman-teman karena biasanya aku emang di rumah seharian gitu full sama anak aku. Jadi pas suami aku libur, itu tuh jadi kesempatan banget buat kita jalan-jalan gitu karena kan kita juga perlu refreshing ya, walaupun misalnya cuman ke Indomaret, ke jalan-jalan keliling-keliling komplek atau keliling-keliling kampung gitu. Jadi seger aja gitu, ke pikiran kitanya tuh fresh gitu. Di sini aku langsung potong-potong aja semua sayurannya, dan ini tuh belum dicuci ya teman-teman. Jadi aku potong-potong dulu baru nanti dicuci. Kalau aku sebenarnya nggak suka sama buncis ya teman-teman. Jadi dulu itu aku tuh kalau misalnya beli sayur sop terus ada buncisnya dan buncisnya tuh banyak misalnya, aku tuh selalu ngebuang buncis itu gitu. Padahal mah buncisnya tuh masih segar terus bagus gitu. Tapi karena aku nggak suka jadi aku buang aja gitu ya teman-teman, sayang banget. Tapi karena emang nggak suka jadi aku nggak suka aja gitu ngeliat buncis ada di sayurnya gitu, ada di dalam sayurnya gitu. Tapi pas kesini kan sayang banget ya teman-teman kalau misalnya harus dibuang gitu, apalagi buncisnya tuh seger dan bagus gitu. Jadi ya udah aku satuin aja gitu sama sayurnya, nggak apa-apa kalau misalnya aku nggak mau, tinggal disimpan aja ke pinggir piringnya gitu. Aku nggak tahu ya kenapa aku tuh ngerasa kalau buncis tuh pahit gitu. Padahal kalau kata kebanyakan orang malah sebaliknya, buncis itu manis dan enak gitu. Tapi ya balik lagi ya teman-teman, ke selera orang tuh beda-beda. Terus aku juga di sini mau potong-potong kolnya ya teman-teman. Jadi isinya tuh ada kol, terus ada buncis sama wortel. Ini tuh satu bungkus harganya 3.000. Oh iya teman-teman, kalau di daerah teman-teman sekarang tuh lagi musim apa sih? Kan di beberapa tempat udah mulai nih banyak hujan gitu ya teman-teman. Malahan di daerah aku juga udah mulai ada hujan, walaupun nggak setiap hari ya teman-teman. Aku nggak tahu ya ini tuh mau masuk ke musim penghujan atau musim kemarau gitu ya. Soalnya sekarang tuh nggak bisa diprediksi ya teman-teman cuacanya tuh. Kadang kalau misalnya siang-siangnya tuh panas banget, bisa jadi malamnya tuh langsung hujan besar banget gitu. Tapi kita juga nggak bisa prediksi besoknya tuh bakalan hujan lagi atau enggak gitu. Jadi ya gitu, di daerah aku pun kemarin hujan tapi sekarang enggak gitu. Udah beberapa hari enggak, terus beberapa hari kemudian hujan, dan hujannya tuh deras banget gitu ya. Oke, balik lagi ke videonya ya teman-teman. Jadi aku tuh tadi beli satu bungkus kembang tahu ini, jadi nanti bakalan aku cuci dulu biar nggak keras gitu ya teman-teman. Terus mau aku tambahin sosis juga karena kalau misalnya cuman ini asa sedikit gitu ya teman-teman. Nah di sini aku mau potong batang daun bawang. Katanya batang daun bawang itu bisa bikin kuah sayur itu jadi gurih ya teman-teman. Jadi dipotong-potong kayak gini dulu, nanti langsung aja dimasukin ke kuahnya.
Aku juga baru pertama kali ya teman-teman bikin kuah sayur sop kayak gini. Biasanya ya aku cuman tambahin bumbu-bumbu aja gitu, seasoning, nggak ditambahin bawang-bawang. Paling kalau bawang-bawang juga irisan bawang-bawang pas terakhir mau matang gitu. Makanya di sini aku mau coba resep baru gitu ya teman-teman. Nah di sini udah mendidih ya. Jadi tinggal dimasukin aja wortel sama buncisnya, karena wortel sama buncisnya itu kan keras, jadi aku lebih dulu masukin gitu dibanding kolnya. Jadi nanti kalau misalnya wortelnya udah agak setengah mateng, baru nanti aku masukin kolnya, karena kol kan gampang mateng ya teman-teman karena tipis-tipis. Nah terus mau aku potong-potong aja sosisnya, dan di sini aku belinya satu bungkus kayak gini aja, langsung aja aku potong-potong. Dan tadinya sih aku pengennya tuh ceker ya teman-teman, cuman karena ini resepnya mendadak banget, maksudnya rencana masaknya tuh jadi berubahnya mendadak gitu ya, jadi aku pakai yang ada aja yang tadi aku beli gitu. Oh ya teman-teman, jadi aku tuh pengen ngerubah suasana dapur ya teman-teman, tapi aku tuh bingung gitu kayak gimana ngerubah suasana dapurnya, karena kan dapur aku ini tuh minimalis banget ya teman-teman, alias sempit gitu. Jadi kalau misalnya lemarinya digeser ke sebelah sana, terus posisinya gitu ya ditukar sama meja dispensernya ke sebelah sini, ini tuh bakalan jadi gimana ya, jadi dukdek gitu. Tahu dukdek nggak ya teman-teman? Jadi dukdek tuh jadi ya sempit gitu. Kayaknya ini udah posisi terbaik deh di dapur aku gitu. Tapi mungkin kalau misalnya ada rezeki gitu ya, mudah-mudahan aku juga mau gitu renovasi dapur ini, karena kan dapurnya nggak ada wastafelnya juga gitu. Mudah-mudahan ya teman-teman, mudah-mudahan aku ada rezekinya biar aku bisa nge-makeover dapur lagi. Aduh, jadi kemana-mana ya teman-teman ngobrolnya. Nah di sini kita balik lagi ke videonya. Jadi tadi aku masukin sosis terus kembang tahunya, dan udah mateng sih ini sebenarnya. Terus tadi juga aku masukin seasoningnya kayak bumbu penyedap, garam, terus merica bubuk gitu ya teman-teman. Terus di sini aku juga masukin bawang daunnya ya teman-teman, biar ada ijo-ijonya gitu. Jangan lupa kalau masukin bawang daun tuh harus terakhir ya teman-teman. Jadi kalau misalnya udah mau matang, kalau misalnya sayurannya belum matang tapi kita udah masukin daun bawang, nanti daun bawangnya kelihatannya nggak segar gitu ya teman-teman. Nah ini tahap terakhir, jadi mau aku tambahin bawang goreng yang tadi, bawang goreng sisa yang tadi aku goreng biar tambah wangi gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan anak aku sama suami aku suka sama masakan yang baru kali ini aku masak ya teman-teman. Sop kembang tahu. Makasih udah temenin aku masak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.